Namaku Dede. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku beberapa tahun lalu ketika aku bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Jabatanku adalah installer pada waktu itu, di mana pekerjaannya adalah sebagai pegawai lapangan, khususnya mengerjakan tower seluler yang mungkin untuk sebagian orang hal ini tidak pernah terpikirkan. Di antara kamu mungkin sekarang bisa menikmati hasilnya, sinyal yang bagus, jaringan yang kuat. Namun ternyata ketika ada gangguan, kamilah yang harus membenarkannya. Membenarkan tower adalah salah satu hal yang bisa dibilang pekerjaan yang cukup menakutkan dan menguji keberanian. Letak tower-tower itu tidak hanya di tengah kota, melainkan ada juga yang di dalam hutan, di atas bukit, bahkan di pelosok yang mungkin kita tidak pernah tahu ada di mana, dan jauh dari rumah-rumah penduduk. Dan disitulah kejadian ini bermula. Saat itu aku diberitahu oleh leaderku bahwa hari itu kami mendapatkan tugas swap dan pointing, yang artinya penggantian perangkat atau maintenance, dan pastinya akan dilakukan pada tengah malam, karena biasanya pada tengah malam sudah sedikit yang menggunakan ponsel maupun internet. Untuk mengerjakan tugas ini aku tidak sendirian. Aku ditemani kedua orang temanku, Reddy dan Rian. Sesudah dapat permit dan surat-surat pendukung lainnya, kami pun segera bersiap untuk menyiapkan equipment yang akan dibawa nanti malam. Kami memutuskan untuk berangkat dari siang karena kami ditugaskan di luar Bandung, tepatnya di sekitaran daerah Cianjur Selatan, Gunung Sawu. Sangat asing di telingaku, padahal aku termasuk orang yang suka naik gunung. Namun baru kali ini aku mendengar tentang Gunung Sawu. Aku pikir pasti daerah ini memang agak jauh dari perkotaan. Dan benar saja, setelah melakukan perjalanan, kami harus masuk di dalam desa dan hutan yang entah di mana lokasinya. Menggunakan GPS pun tidak terdeteksi. Namun setelah melewati beberapa desa, menanyakan pada warga sekitar, akhirnya kami pun sampai. Dan ketika itu langit sudah mulai gelap. Tanpa basa-basi, aku dan Rian pun turun mempersiapkan alat untuk eksekusi nanti malam. Sementara Reddy menyiapkan konfigurasi di laptopnya di dalam mobil. Posisi tower yang akan kita maintenance ini berada di atas bukit yang dikelilingi kebun dan hutan, serta hanya ada satu rumah yang terlihat tak jauh di samping tower itu. Malam pun tiba. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam.
Di sana kami tidak hanya bertiga, karena tak lama kemudian datanglah Pak Cahyo. Dia penjaga tower di sana, seorang bapak-bapak yang perawakannya memang sudah cukup tua. Katanya sudah lama sekali dia menjaga tower itu. Sambil menunggu tengah malam, Pak Cahyo mengajak kami ke atas, ke rumah yang berada di samping tower. Awalnya kupikir itu rumah Pak Cahyo. Ternyata rumah itu tempat menyimpan hasil panen dan peralatan-peralatan untuk berkebun di sana. Katanya memang dulu rumah itu bekas Pak Cahyo tinggal. Namun sekarang sudah tidak lagi, dan hanya dijadikan sebagai gudang. Sambil menunggu, kami mengobrol singkat dengan Pak Cahyo. Dan di antara obrolan itu, Pak Cahyo menitipkan pesan bahwa jika sudah malam di tempat itu, kita harus berhati-hati. Konon mitos yang beredar di sana, sering terjadi pembegalan orang hingga penculikan. Orang itu menghilang dan ditemukan di dalam jurang di hutan itu. Pak Cahyo berpesan agar tidak sompral dan sombong. Wajahnya kini cukup serius ketika berkata seperti itu. Kami pun hanya mengiyakan. Singkat cerita, tak terasa malam sudah mulai larut. Kami bergegas menuju tower. Setelah sampai di area tower, aku dan Rian naik ke atas tower, sedangkan Reddy menunggu di bawah sambil memprogram di laptopnya. Tower yang kita naiki ini bisa terbilang cukup tinggi, sekitar 50 meter. Langkah demi langkah, aku pun naik ke tower itu. Sepanjang perjalanan naik ke atas tower, aku tidak bisa melihat ke arah sekitar. Yang ada hanya gelap. Memang ada titik-titik lampu rumah yang tersebar di antara hutan dari kejauhan. Namun memang jarang. Selebihnya gelap gulita. Sesudah kita mencapai antena yang akan kita ganti, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. Refleks aku melihat Rian, dan dia juga sepertinya mengalami hal yang sama. Lantas dia berkata padaku, katanya, kok bau bangke ya? Aku hanya mengangguk mengiyakan, mencoba untuk tidak membahasnya. Namun Rian ketika itu masih penasaran dengan bau bangkai yang tercium tiba-tiba di atas ketinggian 50 meter itu. Memang agak sedikit aneh dan tidak masuk akal.
Sampai Rian berkata, mana mungkin ada bangkai manusia di atas tower, hingga baunya menyeruak seperti bangkai. Mendengar kata itu, bulu kuduku berdiri. Aku pun mengalihkan perhatian dia. Ya Neng, sarian. Obeng dong. Kami coba lanjut untuk mengerjakan pekerjaan kami itu. Sampai di keningan itu, aku dikagetkan oleh suara HT yang tiba-tiba menyala. Dan terdengar suara Reddy dari HT-ku itu. Turun, buruan turun sekarang. Cepat, turun sekarang, turun. Ku dengar Reddy meminta kami untuk segera turun. Nah, apa ya? Mendengar itu, aku pun langsung mengajak Rian untuk segera turun. Setelah sampai di bawah, Reddy bercerita ketika dia sedang asik memprogram, dia melihat sosok kakek tua yang mencurigakan. Dan dia bilang, kakek itu seperti mengendap-endap melihat ke arahnya. Namun ketika Reddy turun dan coba menghampirinya, sosok itu bergegas pergi. Dan dari sana Reddy agak sedikit ketakutan dan memanggil kami untuk segera turun. Dan sekarang kakek-kakek tua itu kini tidak terlihat. Kulihat wajah Reddy memang sudah panik. Mendengar semua itu, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mencairkan suasana. Setelah merasa cukup, kami pun melanjutkan kembali. Di mana ketika itu hari semakin malam dan udara semakin dingin. Kuliah sudah jam 3 pagi. Di sini sangat gelap. Kunyalakan lampu senter untuk membantu penerangan. Agar cepat selesai, kuputuskan untuk menaiki tower itu sendirian. Dan Ria menemani Reddy di bawah, berjaga-jaga jika ada orang asing lagi datang seperti tadi. Aku bergegas langsung menaiki tower yang cukup tinggi itu. Hanya menggunakan lampu senter di kepala aku atau headlamp untuk membantu penerangan, sambil membawa peralatan di tas kecilku itu. Namun, ketika baru mencapai setengah jalan menuju tower, tiba-tiba seekor burung hitam yang terbang entah dari mana, terbang sangat rendah hampir mengenai kepalaku. Sialan, hampir aja jatuh tuh gara-gara burung. Ngagetin aja. Aku pun melanjutkan perjalananku menuju titik antena di tower itu. Ketika sampai, aku langsung melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi. Sesekali kulihat ke bawah. Di bawah hanya terlihat beberapa lampu senter dari temanku saja, dan sisanya gelap. Agak sedikit kepikiran siapa yang tadi datang ketika kami sedang di atas. Apa benar memang ada hantu di sana?
Sebenarnya aku tidak terlalu percaya hal-hal klinik atau mistis. Jadi ku coba acuhkan saja. Dan ketika sedang fokus mengganti antena, tiba-tiba kabut mulai menutupi ketika itu. Hingga ketika lihat ke bawah pun sudah tertutup kabut semua. Aku hanya sendirian di atas tower itu. Sesekali tower itu bergetar terkena angin. Hingga ku dengar ada langkah kaki yang mulai naik ke tower ini. Suara sepatu yang bersinggungan dengan besi yang menggema. Persis ada yang naik menghampiriku di tower itu. Ku tengok ke bawah, tidak terlihat siapa-siapa. Namun suara langkah kaki yang menaiki tangga itu terdengar kini semakin mendekat. Dan semakin jelas terlihat ada sesuatu yang naik ke tangga itu. Dan ketika semakin jelas terlihat, itu adalah Rian. Rian yang naik menyusulku. Lu ya bikin kaget aja lu. Kenapa sih nggak nungguin di bawah aja temenin si Reddy? Bikin kaget aja di sini. Rian pun hanya tertawa. Dia bilang dia ingin membantuku saja agar lebih cepat dikerjakan berdua. Aku pun mengiyakan dan kami pun mulai mengerjakannya lagi. Kami terus berkonsentrasi mengerjakan itu hingga tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang berlari di antara semak-semak di hutan itu. Ketika aku lihat ke bawah, kabut yang tadi pun sudah hilang. Ya mungkin hanya lewat saja. Dan sekarang terlihat jelas dari atas ada beberapa semak-semak yang terlihat bergerak-gerak sendiri. Refleks aku langsung berkata pada Reddy yang ada di bawah. Reddy, lu mending masuk mobil, Red. Ini nggak tahu nih, ada yang aneh gue lihat dari atas ini. Ada yang gerak-gerak gitu di rumput-rumput. Mending lu masuk mobil, tutup mobil dulu, takut hewan buas. Reddy, ganti, Red. Mana sih? Tidak ada jawaban dari Reddy. Aku coba sorot memakai senterku ke arah bawah dari atas tower itu untuk memastikan itu bukan binatang buas.
Hingga ketika ku sorot dengan lampu senterku itu, terlihat ada dua anak kecil yang sedang berlarian kejar-kejaran, seperti sedang bermain. Jam 3 subuh. Aku dan Rian saling bertatap, terdiam kaku dengan apa yang kita lihat. Karena dari jauh dan dari atas kami tidak begitu jelas melihat wajah atau perawakannya seperti apa. Yang jelas itu sosok anak kecil yang sedang kejar-kejaran berdua dan hilang di antara semak-semak. Aku langsung membuang mukaku dan berkonsentrasi lagi pada antena yang sedikit lagi selesai. Hingga tiba-tiba HT kami menyala. Dan itu suara Reddy yang bilang dia tidak melihat binatang buas apapun. Dan kini menyuruh kami untuk beranjak lagi menuju bagian tower yang lebih tinggi. Di bordesnya ada satu antena lagi yang harus kita ganti katanya. Aku pun mengiyakan dan kami pun mulai naik. Rian naik terlebih dulu, baru disusul olehku. Kami menaiki anak tangga satu persatu menuju titik tower paling atas. Hingga di tengah perjalanan naik, tercium kembali bau busuk yang sangat menyengat ketika itu. Bau banget sih deh. Aku coba untuk tidak berkata apa-apa. Kami lanjut naik ke atas dan sampailah kami di bordes paling atas di tower itu. Segera dengan cepat kami mengganti segala macamnya, antena dan lain sebagainya, hingga pekerjaan itu pun selesai dan kami segera turun ke bawah. Awalnya perjalanan menuju ke bawah terasa biasa saja, sampai ketika aku menuruni salah satu anak tangga di sana. Kurasakan seperti ada yang berbeda. Yang kuinjak ini rasanya tidak keras seperti anak tangga dan agak licin. Refleks aku lihat ke bawah. Astaga! Kini berada tepat di bawahku, kulihat ada sosok anak kecil yang kepalanya terinjak olehku. Hingga kepalanya terlihat di antara kakiku yang berdiri itu. Dan matanya membelalak merah. Sekujur kulitnya hitam legam dan mulutnya menganga sangat menakutkan. Dan dari mulutnya keluar sebuah asap hitam. Dan dia mengeluarkan suara sangat menyeramkan.
Astaga. Aku terpaksa terus melihat sosok anak kecil itu yang kini mulai melangkah turun dengan gerakan yang sangat menakutkan. Namun ternyata yang turun itu hanya badannya, tapi kepalanya masih berada di kedua kakiku itu. Iya, kepalanya terpisah dari badannya. Aku langsung menyuruh Rian segera naik kembali. Ya naik kan, ya naik. Sekuat tenaga aku pun menyusul Rian naik melewati tangga tower itu menuju ke tempat Athena pertama tadi. Sampai akhirnya kami pun sampai di atas. Kini kami hanya bisa terdiam. Entahlah apa yang tadi kulihat itu. Sampai akhirnya kami pun memutuskan untuk menunggu matahari terbit atau azan subuh untuk kembali turun. Pagi harinya, setelah dibawa, Reddy sudah ditemani kembali oleh Pak Cahyo. Dan mereka menanyakan ada apa. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami semalam. Mendengar semua itu, Pak Cahyo pun menceritakan bahwa tower di sini memang angker dan banyak penghuninya. Makanya di awal dia bilang jangan sompral dan berkata yang aneh-aneh. Sosok anak kecil tanpa kepala yang kita temui di sana adalah sosok Aden. Warga di sini menyebutnya sosok Aden karena dulunya dia adalah anak keturunan raja yang meninggal ketika masih kecil di area yang dijadikan di tower itu. Area yang dijadikan tower ini adalah area kuburan yang dipindahkan sebelum pembangunan tower itu. Dan salah satunya di sana adalah makam Aden, yang mungkin sosok Aden ini tidak menerima dan mengganggu siapa saja yang ada di sana ketika dia sedang bermain di area tower itu. Dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sosok Aden itu